Oke, jadi mari kita lanjutin lagi mengenai alur cerita dari light novelnya Rossi Dere untuk volume ke-9-nya. Spoiler ya tentu aja, video kali ini tuh sendiri bakalan jadi video spoiler. Jadi jika kalian itu tidak keberatan, yuk mari kita coba lanjutkan. Nah, setelah pembicaraan panjang ya menuju ke sekolah ya antara si Masachika dan juga si Alia. Dan setelah Alia ini tuh merasakan bagaimana pedasnya kari buatan bapaknya si Masachika, akhirnya Alia sampai di ruangan kelasnya dan terkejut dengan begitu banyak kado yang berada di atas mejanya. Ya, sebenarnya ini adalah salah satu upacara penyambutan hari ulang tahunnya si Alia ketika Alia masuk ke sekolah oleh teman-teman satu kelasnya. Namun ya, karena persiapannya itu belum selesai dan tiba-tiba saja Alia keburu masuk duluan nih. Jadi ya persiapannya nggak maksimal gitu. Dimana orang-orang pada sibuk mendekorasi ruangan kelas sampai-sampai temannya itu lagi buatin ucapan ulang tahun kepada si Alia. Di papan tulis Alianya malah duluan datang. Ya meskipun terjadi begitu cepat gitu kan, akhirnya mereka teman-teman satu kelasnya si Alia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Alia. Berbarengan dengan begitu banyak kado yang diterima sama Alia dari teman-teman satu kelasnya. Ya meskipun awalnya di sini Alia tuh sedikit terkejut ya dengan berkata, jangan-jangan ini untukku. Ya, semua kado yang diberikan oleh teman-temannya si Alia satu kelas itu semuanya untuk si Alia. Bahkan di sini Mas Dika juga kaget gitu kan melihat banyaknya kado yang diberikan kepada si Alia itu sendiri. Ya meskipun tidak maksimal, tapi semua orang mengucapkan selamat ulang tahun, Kujosan, dan selamat. Namun keributan tersebut itu akhirnya ya terpecahkan lah gitu kan dengan munculnya salah satu anggota komite kedisiplinan yang mendengar keributan di ruang kelasnya si Alia. Di mana orang yang muncul di sini ternyata adalah si Sayaka itu sendiri. Nah, sebenarnya di sini tuh si Sayaka tuh curiga ya, kenapa tiba-tiba aja banyak orang yang memberikan kado kepada si Alia dan kenapa orang-orang kelasnya itu tahu kalau Alia tuh sedang ulang tahun. Padahal sebenarnya Alia tuh ulang tahunnya di 2 hari sebelumnya. Tapi baru pagi ini tuh mereka bisa ngasih kadonya. Ya mungkin karena hari libur gitu kan, ada Sabtu dan Minggunya. Ya meskipun di sini Masachika mencoba untuk membantu Alia untuk bisa menata ulang ya hadiah-hadiah yang telah diberikan seperti snack-snack, makanan kecil dan juga beberapa minuman gitu kan. Namun ketika si Alia dan Masachika sedang menyusun gitu kan hadiah-hadiah yang diberikan, Sayaka berkata bahwa hadiah-hadiah tersebut akan ia sita. Ya sebagai anggota kedisiplinan gitu kan ataupun komite kedisiplinan itu sendiri di Akademi Seire, Sayaka punya hak untuk bisa menyita barang-barang yang tidak berhubungan dengan akademis. Apalagi Sayaka juga menjelaskan bisa saja hal tersebut itu merupakan salah satu sabotase yang dilakukan oleh pesaing Alia untuk perebutan ketua OSIS di masa yang akan datang. Ya, ada kecurigaan mengenai barang-barang aneh yang mungkin saja disisipkan oleh pesaing dari Alia itu sendiri. Dan pemeriksaan bakal dilakukan oleh para anggota dari komite kedisiplinan seperti Sayaka dan juga Nonoa. Nah, sebenarnya di sini si Alia tuh merasa senang lah walaupun ya barang-barang ataupun hadiahnya itu disita sama si Sayaka. Dan untuk Masachika sendiri dia cukup agak aneh gitu kan melihat Sayaka yang mencoba untuk memanggil bantuan menggunakan walkie-talkie. Ya, agak aneh banget gitu kan menggunakan alat tersebut di lingkungan sekolah. Dimana si Masachika berpikir bahwa ini adalah hal-hal gila yang dilakukan oleh seorang otaku seperti adiknya yaitu Yuki sendiri. Dimana di sini Masachika juga menanyakan, apakah Sayaka beneran memiliki nama lain ataupun kode-kode ataupun sandi-sandi mengenai orang yang akan memanggil dirinya? Dan tentu aja di sini Sayaka dengan malunya menjawab kalau dia tuh ya nggak punya hal-hal yang semacam itu karena dia adalah orang yang normal. Dimana setelah si Masachika dan juga Alia pergi di sini ternyata ada salah satu orang dari komite kedisiplinan yang mencoba untuk mendekati si Sayaka dan memanggil Sayaka dengan sebutan Noir. Ya, Noir adalah kode name dari Sayaka itu sendiri ataupun nama otakunya si Sayaka. Ya entahlah ini otaku antara si Sayaka dan juga si Yuki tuh emang benar-benar sudah jadi akut banget lah gitu kan. So singkat cerita barang-barang tersebut pun akhirnya dibawa ke ruangan OSIS bersama dengan para anggota dari komite kedisiplinan. Dimana di sini ternyata Chisaki yang bakal membuka barang-barang ataupun hadiah-hadiah yang diberikan sama si Alia. Ya walaupun di sini orang-orang tuh pada ragu ya sebenarnya untuk apa mereka mengumpulkan orang yang begitu banyak hanya untuk membongkar sebuah kado yang diberikan kepada teman satu kelasnya si Alia kepada si Alia mengenai hari ulang tahunnya. Tapi ya tetap aja di sini Chisaki itu mencoba untuk menyelamatkan Alia dari sesuatu yang nggak baik lah gitu kan, sesuatu yang mungkin saja bisa mengejutkan si Alia. Dan di sini pun Chisaki mencoba untuk meminta izin ya kepada si Alia ya untuk bisa membuka barang-barang ataupun kado yang diberikan oleh teman-temannya. Dan Alia pun mencoba untuk ya mengikhlaskannya lah gitu kan. Ya udah buka aja gitu kan nggak apa-apa gitu.
Nah, singkat cerita di sini Kisaki mulai membuka ya kado demi kado, satu demi satu, dan akhirnya dia menemukan barang-barang yang cukup unik seperti boneka dari rajutan tangan, terus ada pelembab gitu kan yang masih baru banget. Sampai pada akhirnya Kisaki terkejut dengan hadiah yang cukup spektakuler, yaitu sebuah gaun ataupun baju tidur yang cukup transparan banget. Dan tentu aja di situ bikin Masakika tuh jadi malu lah melihatnya tersebut. Ya, entah siapa yang memberikan baju tidur tersebut, tapi yang pasti itu membuat si Alia dan juga Masakika merasa malu banget gitu. Namun lebih parah daripada hal tersebut, ternyata di sini Alia juga mendapatkan suatu surat cinta yang sebenarnya isinya tuh cukup menjijikan, penuh dengan kata-kata puitis dan sangat memuji si Alia bak seorang dewi gitu kan bagi sang penulis, walaupun ya nggak ditulis siapa yang nulisnya gitu kan namanya. Tapi di sini ya si Masachika dan Chisaki yang ngebaca aja tuh udah nggak tahan banget dan akhirnya memberikan surat tersebut itu kepada si Alia, dan Alia pun juga nggak tahan banget dengan isi dari surat tersebut, dan akhirnya mereka mencoba untuk menyimpan surat tersebut dan tidak dipegang-pegang lagi. Namun hal terakhir yang membuat Chisaki mulai marah ya, dia melihat salah satu kado yang berisikan satu buah gaun tidur lagi, tapi yang kali ini tuh lebih eksotis banget, lebih seksi banget, dan itu membuat Chisaki marah banget dan langsung menuju ke ruang kerajinan tangan untuk mencari tahu siapa orang yang membuat hal tersebut, karena Chisaki yakin kalau orang yang mengirimkan paket tersebut adalah orang dari ekskul kerajinan tangan. Dan singkat cerita akhirnya Chisaki menemukan orang tersebut. Dengan interogasinya Chisaki mulai menanyakan apa motif dari orang tersebut itu mengirimkan Alia sebuah gaun yang cukup seksi banget dan juga sebuah surat cinta yang cukup ya menjijikan banget lah untuk orang-orang yang ngebacanya gitu kan. Tapi ya di sini ya orang tersebut itu menjawab kalau ya dia itu cuman mengutarakan apa yang dia pikirkan gitu kan. Dia juga berpikir bahwa dia tuh menaruh perhatian ataupun hatinya kepada si Alia walaupun semua itu hanya sebelah pihak aja. Iya, bukannya marah di sini Mas Jika malah tertawa gitu kan melihat ya tingkah laku dari orang tersebut gitu. Dan tentu aja di sini si Mas Jika cukup senang karena ternyata ada juga orang yang mulai peduli sama si Alia itu sendiri. Dan orang tersebut itu bernama Nibota Chan. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita pada Light Novel volume ke-9 untuk chapter ke-7-nya, di mana di sini Alia mendapatkan begitu banyak hadiah dari teman-temannya dan juga hadiah tersebut membawa bencana ataupun konflik baru mengenai ya si Alia dan juga orang yang sangat mengidolakan Alia, atau dalam hal ini tuh bisa disebut sebagai penguntit lah gitu kan, walaupun ya cintanya tuh bertepuk sebelah tangan lah gitu karena kan si Alia tuh cocoknya sama si Kuzi doang gitu kan. Dan ya itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika kalian suka dengan pembahasan konten alur cerita dari light novelnya Rossi Dire, kalian bisa bantu aku dengan cara menuliskan di kolom komentar "Bang lanjut bang", dan aku minta maaf juga kalau suaraku rada-rada aneh gitu kan karena memang lagi nggak enak badan. Jadi ya semoga aja kalian bisa sabar menunggu konten-kontenku yang selanjutnya. Akhir kata itu aja lah dulu mengenai video kali ini, dan jika ada salah aku minta maaf dan sampai jumpa di pembahasan anime lainnya. Ya nih.